Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk akidah akhlak kelas 4 bab 1 tentang indahnya kalimat thayyibah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Pada kesempatan kali ini, kompetensi inti yang akan insya Allah bisa diraih ya. Nanti kalian akan lebih bisa menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca ya, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain ya. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis dan dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat ya, beriman dan berakhlak mulia. Oke, untuk kompetensi dasarnya, yang pertama menerima kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kalimat Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Yang kedua, menunjukkan sikap hormat dan berterima kasih sebagai dalam kehidupan. Gimana ini? Nanti ibu cek ulang ya. Yang ketiga, memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Yang keempat, mempraktikkan contoh penerapan kalimat Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Oke ya, jadi kalimat thayyibah yang akan kita bahas adalah Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Nanti kita akan meliputi tentang pengertiannya, waktu mengucapkannya kapan, dan hikmahnya bagaimana. Peta konsepnya itu ya. Oke, dari tadi bilang kalimat thayyibah, sebenarnya kalian tahu apakah itu kalimat thayyibah? Kapan kamu harus mengucapkannya dan mengapa kamu harus mengucapkannya, ya? Jadi kalimat thayyibah itu sendiri adalah kalimat atau ucapan yang baik. Contohnya kalimat Subhanallah. Subhanallah itu disebut juga dengan bacaan tasbih. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi, ya, segala kesempurnaan. Oke? Amati gambar berikut ini. Di situ ada gambar petir. Nah, itu ya. Ada gambar badai petir. Nah, untuk petir ini saat bunyi petir menggelegar di angkasa, maka apa yang kamu ucapkan? Iya, mengapa kita dianjurkan untuk mengucapkan Subhanallah ketika melihat atau mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Oke ya, Masya Allah. Ini yang akan kita bahas ya pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang apa itu indahnya bertasbih ya. Yuk kita baca terlebih dahulu ya. Kalimat Subhanallah yang mempunyai arti Maha Suci Allah. Secara bahasa, ungkapan Subhanallah ini berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Jadi Sayyidah Aisyah dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang Arab itu ketika mendapati sesuatu yang tidak mereka inginkan dan mereka berkeinginan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengucapkan Subhan. Ketika seseorang menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, maka seseorang dianjurkan untuk mengungkapkan Subhanallah. Tujuannya adalah untuk menyucikan Allah dan berkurangnya keagungannya, dari berkurangnya
keagungannya atau menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan ya. Nah, selanjutnya kalimat subhanallah itu disebut juga dengan bacaan tasbih ya. Kalimat tasbih itu adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan artinya, kalimat ini mengandung makna penyucian nama dan zat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah harus tetap suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan karena Allah lah pemilik segala kesempurnaan. Ya, semua yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim." Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Maharaja, yang maha suci, yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya, itu artinya. Jadi di sini bertasbih artinya mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui kelemahan serta keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Nah, kalimat thayyibah subhanallah juga diucapkan ketika mengingatkan imam dalam sholat, ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki berzikir sesudah sholat fardu dan mendengarkan kejadian luar biasa. Itu adalah saat-saat di mana kata subhanallah diucapkan ya. Jadi biasa itu ya setelah sholat zuhur itu kan, setelah sholat fardu itu kan mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah itu sampai 33 kali gitu ya. Dan mendengar kejadian yang luar biasa itu juga subhanallah ya, itu ya. Dengan bertasbih itu akan mendekatkan diri kepada Allah karena menambah keimanan kepada Allah. Karena segala sesuatunya selalu yang diingat adalah Allah gitu kan. Jadi nambah keimanan, nambah pahala, dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Oke ya. Coba sekarang kalian diskusikan dengan kelompokmu setelah selesai nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Kapan kamu harus mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Itu yang didiskusikan. Nah, yang kedua, mengapa kamu harus mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Mengapa sih kok harus? Nah, yang ketiga, apa akibatnya jika kalian terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Nah, ada akibatnya kan kalau sering-sering mengucapkan subhanallah. Nah, oke ya, itu yang kalian diskusikan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kalimat masya Allah ya. Kalimat yang baik tadi apa? Kalimat yang tertanam dalam hati sehingga membuat keyakinan dan keimanan menjadi lebih teguh dan tentram. Nah, kata masya Allah merupakan salah satu dari kalimat thayyibah yang diucapkan ketika seseorang melihat hal yang baik atau indah sebagai ekspresi penghargaan, sekaligus pengingat bahwa semua ini bisa terjadi hanya karena kehendaknya. Coba diamati ini ya, ada 4 gambar suasana yang masya Allah sekali ya. Yang pertama itu gambarnya gambar apa ini? Kayak angin tornado gitu ya. Anginnya kayak bergulung-gulung gitu, kayak apa itu namanya? Itu kelihatan indah, tetapi kelihatannya juga tidak begitu lazim ya, tidak setiap hari kita bisa melihat seperti itu. Jadi saat itu juga itu masya Allah seperti itu ya. Walaupun ada unsur horornya ya kalau kita melihat seperti itu ya. Kemudian yang sebelahnya ada taman yang banyak aneka bunga berwarna-warni. Ini juga masya Allah sekali ya, indah sekali. Karena tidak
semua tempat bisa seperti itu dan membutuhkan perawatan yang bagus. Kemudian yang selanjutnya gambar yang C. Gambar yang C di situ kalau dilihat gambar pegunungan dan alam semesta yang indah, dan itu hanya bisa dilihat di tempat-tempat tertentu saja. Jadi Masya Allah sekali. Kemudian gambar yang keempat itu ada gambar pohon yang tertiup angin. Masya Allah ya. Karena tertiup angin maka daunnya itu sampai mengarah ke sebelah kanan semua karena anginnya dari sebelah kiri. Seperti itu ya, Masya Allah, itu kejadian langka juga. Nah, setelah kamu melihat keempat gambar itu, coba yang pertama, apa yang kamu lihat pada gambar ABCD? Nah, kalian bisa menceritakan ya, ditulis ya. Yang kedua, apa kalimat thayyibah yang kamu ucapkan ketika melihat seperti pada gambar ABCD? Ya. Yang ketiga, oh berarti ini tidak semua Masya Allah ya, ABCD ya. Kayaknya tadi ya kalau yang ada horor-horornya yang agak menakutkan, nah itu sepertinya kita mengucapkannya subhanallah deh, ya kan? Iya. Kemudian yang gambar yang ketiga, apakah berbeda kalimat thayyibah yang dibaca antara gambar A dan B? Mengapa? Ya, beda ya tadi ya. Iya, tadi kalau yang ada horor-horornya dengan yang indah itu berbeda ya. Oke ya, selanjutnya ayo kita membaca ya. Judulnya segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kalimat Masya Allah yang artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Kalimat tersebut diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Masya Allah gitu ya. Contohnya ketika melihat bangunan yang indah dan megah, kebun yang cantik, teknologi yang canggih, prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat, melihat keindahan pemandangan alam, orang yang cantik atau tampan ya, serta mukjizat-mukjizat dan karamah Allah. Allah berfirman ya dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Gimana bunyinya? Oke, bunyinya apa ini ya? Sebentar. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa waladan. Artinya, mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya ini ya. Jadi ketika kamu melihat di sesuatu ini dalam surat Al-Kahfi ayat 39 diingatkan agar kita mengucapkan Masya Allah ya. La quwwata illa billah ya, sungguh hanya Allah lah yang bisa menciptakan hal tersebut. Nah, dalil tersebut dipahami dengan penjelasan yang sudah disebutkan di atas tadi ya. Nah, dalam ayat di atas juga itu objek dari ucapan Masya Allah adalah kebun. Dengan adanya sebuah kebun itu tadi, selain tanaman-tanaman di dalamnya tumbuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada usaha dari pemilik kebun dengan menanamnya, menyirami, memupuk, dan seterusnya. Nah, kalimat Masya Allah itu diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman seseorang atau kejadian yang digunakan sebagai ekspresi penghargaan. Sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, selanjutnya saatnya kita diskusikan dengan teman kelompokmu. Setelah itu presentasikan ya, maju di depan kelas. Nah, yang perlu kalian diskusikan di sini adalah kapan kamu mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Yang kedua, mengapa ketika melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan dianjurkan mengucapkan Masya Allah.
Nah, yang ketiga, apakah hikmah ketika mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah? Oke, itu ya. Nah, ini ada dua orang percakapan antara Aisyah dengan temannya ya. Coba percakapannya berbunyi begini. Apa yang kamu ucapkan Aisyah setelah melihat ada seorang ibu yang melahirkan bayi kembar 5? Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala memang maha besar. Tiada yang bisa menandingi kemahabesarannya. Nah, pengen tahu kapan kita harus mengucapkannya? Yuk, kita cari tahu. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha besar. Manusia tidak bisa mengingkari kebesarannya. Penciptaan alam semesta dan seisinya telah cukup menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah Allahu Akbar mengingatkan manusia betapa Allah maha besar dan tidak ada yang melebihi kebesarannya. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala dapat menghindarkan manusia dari sifat sombong. Nah, coba kalian amati ya gambar berikut ini. Sekarang kita membahas tentang Allahu Akbar. Yang pertama ada orang azan, ya. Kita tahu ketika lafal azan, di dalam lafal azan itu ada lafal Allahu Akbar ya. Kemudian yang kedua itu ada gambar bayi tadi dikatakan yang diceritakan oleh temannya Aisyah ya. Itu ada gambar bayinya ada 5 ya, kembar 5 tadi ya. Nah, oke, itu. Jadi ada 2 gambar itu. Coba yang pertama pertanyaannya, apa kalimat thayyibah yang diucapkan pada gambar A? Aduh, ibu tadi ngucap deh ya. Itu iya, kayaknya orang sedang azan deh atau iqomat ya. Nah, biasanya dalam azan atau iqomat itu ada lafal-lafalnya ya. Kemudian yang kedua, mengapa kamu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika melihat peristiwa seperti pada gambar B? Karena hanya Allah lah sehingga manusia bisa melahirkan kembar 5. Karena lazimnya dan yang kita tahu itu kan sel telur itu membuahi sperma membuahi sel telur itu kan hanya 1 ya. Banyak kan normalnya, tapi itu sampai 5 itu kan Masya Allah sekali. Hanya Allah lah ya yang bisa berbuat seperti itu. Nah, yang ketiga, berilah 3 contoh yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contoh yang dalam kehidupan sehari-hari yang luar biasa seperti itu. Tuliskan ya. Seperti tadi itu ada gambar seorang ibu melahirkan 5. Wah, itu kan luar biasa sekali ya. Selanjutnya kita akan membaca judulnya tentang Maha Besar Engkau ya Allah. Nah, di sini Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, yang disebut juga bacaan takbir. Kalau tadi subhanallah tasbih gitu ya. Nah, Allahu Akbar atau tasbih ini artinya Allah Maha Besar ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar. Penciptaan alam semesta dan seluruh isinya telah cukup menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala menjadi kewajiban setiap muslim. Mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dapat menghindari manusia dari sifat sombong. Salah satu cara mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membiasakan diri mengucapkan Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala sanggup menjadikan segala hal yang tidak mungkin menurut kita menjadi mungkin. Bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah menjadikan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, artinya sesungguhnya urusannya ada apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Gitu ya. Jadi Allah itu cukup mengucapkan kun fayakun gitu. Nah, adanya kejadian-kejadian yang menakjubkan seharusnya membuat kalian
ingat akan kebesaran Allah ya. Sesungguhnya semua yang terjadi di dunia ini dapat terwujud atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mau berpikir, tentunya banyak bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Misalnya nih, penciptaan alam semesta dengan seluruh isinya. Ini saja sudah Masya Allah sekali ya, luar biasa, Allahu Akbar. Penciptaan matahari dan bulan, keduanya berfungsi, berjalan pada orbitnya masing-masing. Coba, bisa dibayangkan, kalau buat rumah kan ada cakaknya, ada tiangnya. Nah, langit ini tidak ada tiangnya, ya enggak? Nah, penciptaan matahari dan bulan ini juga bagaimana cara mengatur agar kita melihat dari dunia ini matahari dan bulan kelihatannya bergantian gitu ya, matahari kemudian bulan gitu ya. Itu pengaturannya bagaimana kok bisa seperti itu terus menerus, tidak ada lelahnya matahari dan bulan seperti itu. Nah ya, tidak pernah berbenturan, tidak pernah tuh matahari terlambat ya kan, atau bulannya yang terlambat. Nah, adanya mungkin terhalang oleh awan ya, mendung gitu ya, tapi tetap hadir, tetap ada ya. Allah menciptakan langit dan bumi diciptakan sebagai hamparan dan langit diciptakan di atas bumi tanpa memiliki tiang penyangga ini yang tadi Bu Guru katakan ya. Oke, Allahu Akbar itu juga sering diteriakkan oleh para pahlawan yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya para pahlawan yang melawan penjajah Belanda dulu, teriakan Allahu Akbar dapat membangkitkan semangat juang melawan kezoliman ya. Serang, Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, di penghujung puasa Ramadan pada malam hari raya Idul Fitri, seluruh umat Islam bersama-sama mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan gema takbir. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Selain itu, kalimat thayyibah Allahu Akbar juga diucapkan ketika mengumandangkan azan dan iqomah. Oke, ya. Nah, setelah membaca teks tentang Maha Besar Engkau ya Allah, diskusikan bersama kelompokmu ya. Setelah itu presentasikan di depan kelas. Kapan kita harus mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar? Yang kedua, apa hikmahnya mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar? Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar kamu selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hikmahnya ini adalah apa ya? Kalau kita mendengarkan dari tadi itu, sebaik-baik lisan adalah lisan yang senantiasa bersikir menyebut kalimat thayyibah, subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdih ya. Rasulullah bersabda, makanya sampai ada hadis yang berbunyi seperti ini, barang siapa mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut. Ini diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi. Oke ya, gimana? Gampang kan? Mudah, gratis lagi kalau mengucapkan subhanallah wa bihamdi ya. Jadi gimana sekarang? Ada bedanya? Iya, kalian harus bisa lebih semangat lagi, lebih rajin lagi mengucapkan subhanallah ya. Ketika menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang menakjubkan, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, iya. Dan kita juga jadi lebih semangat lagi ya, berzikir, membaca subhanallah dan Allahu Akbar setiap selesai sholat fardu. Kemudian kita juga mengucapkan kalimat thayyibah masya Allah ketika melihat sesuatu yang indah dan mengherankan ya. Yuk diingat-ingat, jangan lupa untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah dan Allahu Akbar dimanapun kalian berada. Jangan pernah takut, karena kejadian baik dan buruk semua sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke, rangkumannya ya. Kita rangkum materi hari ini.
Kalimat subhanallah disebut juga kalimat tasbih, artinya maha suci Allah. Yang kedua, hikmah mengucapkan kalimat subhanallah adalah mendapat pahala dari Allah, membuat kita semakin dekat dengan Allah, makin dicintai Allah, karena ucapan subhanallah merupakan salah satu kalimat yang dicintainya, mempertebal keimanan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Nah, kalau Masya Allah itu artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Nah, yang keempat, kalimat Masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Contohnya, ketika melihat bangunan yang indah dan megah, memasuki kebun yang cantik, teknologi yang canggih, prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat, melihat bangunan yang indah dan megah, keindahan pemandangan alam, orang yang cantik atau tampan ya, serta mukjizat-mukjizat dan karomah. Nah, untuk Allahu Akbar disebut juga dengan bacaan takbir tadi ya, artinya Allah Maha Besar. Maksudnya tidak ada yang melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menurut pikiran manusia tidak mungkin terjadi menjadi mungkin menurut Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang tepat membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah ketika azan, iqamah, salat, zikir, ya kan? Ketika salat kan Allahu Akbar. Nah, itu ya. Zikir juga setelah selesai mengerjakan sholat 5 waktu pada malam takbiran dan peristiwa yang luar biasa ya. Jadi hikmahnya ketika kalian sering membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah selalu mengingat kebesaran Allah dan terhindar dari sifat sombong. Ingat, itu Allah yang bisa seperti itu. Dan jika kamu dimampukan oleh Allah, itu juga karena Allah. Melakukan sesuatu yang luar biasa itu juga karena Allah. Oke ya. Yuk, selanjutnya kita berlatih nih ya. Mengapa kamu mengucapkan subhanallah ketika mendengar suara petir ya? Sebenarnya itu adalah keagungan Allah yang agak-agak membuat kita gimana gitu ya. Yang kedua, kapan waktu yang tepat mengucapkan kalimat Masya Allah? Ketika kita melihat sesuatu yang cantik-cantik ya, yang indah-indah. Yang ketiga, mengapa kalimat Allah Akbar sering diteriakkan oleh para pahlawan yang berjuang melawan penjajah? Untuk memberikan kita semangat ya, dan agar kita ingat bahwa yang memberikan kemenangan dan lain sebagainya itu juga adalah Allah. Yang keempat, apa hikmah yang kita peroleh ketika mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Kita menjadi lebih tebal imannya ya, lebih tebal, lebih kita juga mendapatkan pahala dari Allah ya, menjauhkan kita dari perbuatan syirik karena kita ingat bahwa semuanya ini Allah ya gitu ya, bukan orang lain, bukan kamu, bukan benda ya, bukan seseorang, tapi Allah ya, bukan karena seseorang tapi karena Allah ya. Yang kelima, mengapa ketika kita melihat hal yang baik dan indah mengucapkan Masya Allah ya, karena kita tahu sendiri ya, kalau Masya Allah itu sendiri artinya Allah telah berkehendak akan hal itu, maka terjadilah, maka adalah hal-hal yang baik dan indah itu. Karena apa? Karena Allah yang menghendaki ya. Oke, sekarang yang selanjutnya yang B, jawablah dengan jujur dan berilah tanda centang pada kolom berikut. Oke, aku mengucapkan kalimat subhanallah ketika melihat bencana alam. Kamu ucapkan apa tidak? Kalau kamu selalu mengucapkan, kamu centang di kolom selalu, yang di kolom kadang-kadang dan tidak pernah kalian strip ya, seperti itu sampai nomor 5 ya. Yang kedua, aku berzikir mengucapkan kalimat subhanallah sesudah sholat fardu. Aku berzikir mengucapkan kalimat Allahu Akbar sesudah sholat fardu. Aku mengucapkan Masya Allah ketika melihat kebun yang sangat indah. Aku akan mengucapkan Allahu Akbar ketika melihat seekor sapi yang berkaki 3. Karena yang tidak mungkin menurut manusia bisa menjadi mungkin menurut Allah. Nah,
Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian dimudahkan lidahnya untuk selalu dan sering-sering mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah akan lebih berkah lagi ya. Semoga dimudahkan ya sama Allah kalian mengucapkan kata-kata itu. Oke ya. Sekarang kalian harus melakukan ini nih. Tulislah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Nanti kalian tuliskan ya hasilnya di kolom ya seperti ini. Nah, ya. Itu saja untuk materi kalimat thayyibah pada kali ini. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.